Assalamualaikum sahabat semuanya. Semoga senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rizkinya. Amin ya robbal alamin. Menghina raja tapi diberi hadiah. Konon di zaman Raja Harun al-Rasyid sebelum ada yang namanya toilet, yang ada hanya sungai untuk buang hajat. Suatu ketika sang raja merasa perutnya sedang sakit dan sudah tidak bisa lagi untuk diajak kompromi. Seketika itu juga raja meminta para pengawal untuk mendampinginya ke sungai demi menuntaskan hajatnya. Kebetulan sungai di situ mengalir ke arah selatan. Sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat, jika sang raja sedang buang hajat di sungai, maka rakyat dilarang keras buang hajat di sebelah utaranya raja, karena dikhawatirkan kotoran tersebut akan mengalir ke arah selatan dan mengenai badan sang raja. Bagi yang melanggar, maka akan mendapatkan hukuman berat dari sang raja. Namun kali ini peraturan tersebut tidak diindahkan oleh Abu Nawas. Abu Nawas dengan santainya juga ikut buang hajat di sebelah utara agak jauh dari sang raja. Di saat asyik buang hajat, tiba-tiba saja ada suatu benda yang menyenggol pantat raja. Tanpa berpikir panjang, benda tersebut langsung dipegang dan dilihat oleh sang raja. Dan alangkah kagetnya, ternyata benda tersebut adalah kotoran manusia. Kontan saja hal itu membuat sang raja naik pitam, dan seketika itu juga raja menyuruh para pengawalnya untuk menelusuri sungai di belahan utara dan menangkap orang yang buang hajat. Benar saja, di sebelah utara agak jauh dari posisi sang raja, terlihat sosok Abu Nawas sedang buang hajat dengan santainya. Saat itu juga para pengawal langsung menangkap dan membawanya ke hadapan raja untuk dihukum. Ketika di hadapan raja, Abu Nawas memprotes pada raja kenapa dia ditangkap dan akan dihukum. Raja pun menjawab bahwa perbuatan Abu Nawas itu telah melecehkan privasinya dan menginjak-injak harga dirinya sebagai raja. Kamu memang tidak punya tata krama. Berani-beraninya kamu buang hajat di sebelah utaraku sehingga kotoranmu mengenai badanku. Kini kamu harus menerima hukuman dariku, bentak sang raja. Maaf, tunggu sebentar wahai raja, sela Abu Nawas. Ada apa? Kali ini tidak ada lagi ampunan bagimu Abu Nawas, sahut sang raja geram. Tunggu sebentar, tolong beri saya kesempatan untuk menjelaskannya. Saya melakukan itu semua karena saya sangat menghargai engkau wahai raja, kata Abu Nawas. Mendengar hal itu, Raja Harun al-Rasyid langsung sedikit tertegun dengan apa yang disampaikan oleh Abu Nawas. Perbuatan seperti itu kamu bilang malah menghormati aku? Tanya raja keheranan. Begini raja, selama ini jika raja tengah mengadakan perjalanan dengan rakyat atau bersama pengawal, tidak ada satupun dari rakyat atau pengawal yang berani mendahului jalannya raja. Begitu juga dengan saya. Ketika saya ikut rombongan raja, posisi ketika berjalan tidak berani mendahului raja. Itu saya lakukan karena saya menjaga tata krama dan sopan santun kepada raja, bela Abu Nawas. Ya, bagus. Tapi apa hubungannya dengan perbuatanmu sekarang ini? Tanya raja. Begini raja, saya menghormati engkau tidak setengah-setengah. Ketika saya buang hajat, saya memilih di sebelah utara raja dan hal ini saya lakukan karena saya khawatir jika di sebelah selatan raja, maka nanti kotoran saya tidak sopan kepada kotoran raja karena sudah berani berjalan mendahului kotoran raja.
Ini semua saya lakukan demi tata krama saya kepada kotoran raja, jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas, raja pun tersenyum. Dia tidak jadi marah dan menghukum Abu Nawas. Tetapi Abu Nawas malah diberi hadiah karena alasannya masuk akal. Menaklukkan monyet pintar. Suatu hari Abu Nawas keliling kota untuk memastikan kesejahteraan rakyat atas permintaan sang raja. Saat itu dia menemukan pertunjukan monyet. Sang pemilik monyet memberinya tantangan untuk membuat si monyet tetap menganggukkan kepalanya. Pagi itu Abu Nawas menerima surat dari raja. Dia diminta untuk menyelidiki kondisi rakyatnya. Raja Harun ar-Rasyid terkenal sebagai raja yang bijaksana. Meskipun saat itu laporan dari menterinya, rakyat dalam kondisi baik dan sejahtera, dia tetap membentuk tim khusus untuk melihat kebenaran laporan tersebut. Abu Nawas merupakan tim yang ditunjuk oleh raja. Sore harinya Abu Nawas menyisir kota untuk melihat kondisi rakyat. Saat itu dia tidak menemukan sesuatu yang aneh karena memang perekonomian rakyat sedang baik. Namun saat dia melewati sebuah kawasan yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk mengadakan hajatan, tiba-tiba langkah kakinya terhenti. Dia melihat begitu banyak penduduk yang berkerumun. Abu Nawas pun melangkah menuju kerumunan tersebut. Ternyata ada si Fulan, tetangganya yang saat itu berada di antara kerumunan. Setelah saling menyapa, Abu Nawas pun bertanya, ada apa gerangan yang terjadi? Ternyata kerumunan itu ada pertunjukan yang melibatkan monyet. Ada pertunjukan keliling yang melibatkan monyet ajaib, jawab Fulan. Apa maksudmu dengan monyet ajaib? Tanya Abu Nawas. Monyet tersebut bisa mengerti bahasa manusia dan yang lebih menakjubkan lagi, monyet itu hanya mau tunduk kepada pemiliknya saja. Jelas teman Abu Nawas itu. Jawaban pria itu membuat Abu Nawas semakin tertarik dan penasaran. Dia langsung pamit pada temannya itu untuk melihat pertunjukan monyet. Ketika Abu Nawas sudah berada di tengah kerumunan para penonton, sang pemilik monyet dengan bangga menawarkan hadiah yang cukup besar. Barang siapa yang sanggup membuat monyet itu mengangguk-angguk, maka dia berhak membawa pulang uang tersebut. Sebaliknya, jika tidak bisa, maka harus memberi uang kepada pemilik monyet. Tak heran bila banyak di antara penonton mencoba satu persatu. Mereka berusaha dengan berbagai cara untuk membuat monyet itu mengangguk-angguk. Namun, hasilnya adalah sia-sia belaka. Lihat kegigihan si monyet tersebut, Abu Nawas semakin penasaran. Akhirnya Abu Nawas maju ke depan untuk mencobanya. Setelah berhadapan dengan monyet itu, Abu Nawas bertanya, "Tahukah engkau siapa aku?" Si monyet menggeleng-gelengkan kepala. "Apakah engkau tidak takut kepadaku?" Tanya Abu Nawas. Si monyet menggelengkan kepalanya. Abu Nawas berhasil. "Apakah engkau takut kepada tuanmu?" Tanya Abu Nawas memancing dan si monyet mulai ragu. "Bila engkau tetap diam, maka akan aku laporkan kepada tuanmu," ancam Abu Nawas kepada monyet. Seketika itu juga si monyet yang pada dasarnya hanya takut kepada tuannya, secara spontan saja mengangguk-anggukkan kepala. Sontak saja para penonton bersorak karena ada orang yang mampu membuat si monyet mengangguk-anggukkan kepala. Karena keberhasilan Abu Nawas tersebut, maka ia telah mendapatkan hadiah berupa uang yang lumayan banyak. Di lain pihak,
si pemilik monyet bukan main marahnya. Pemilik monyet pun memukuli monyetnya dengan sebatang kayu karena malu terhadap pertunjukan itu.